Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Nirwana dengan NIM O1A1200031 dari kelas A. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Biokimia Farmasi dengan materi metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, adapun pokok pembahasannya dapat kita lihat di slide berikut ini. Adapun pokok pembahasan yang pertama mengenai penjelasan istilah. Istilah yang pertama mengenai glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi yang terjadi di sitosol pada hampir semua sel hidup. Pada tahap ini terjadi perubahan senyawa glukosa dengan atom C menjadi 2 senyawa asam pirufat dengan 3 atom C serta NADH dan ATP. Istilah yang kedua mengenai glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Istilah yang ketiga, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan penimbunan glukosa sebagai cadangan energi bila dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah glikogen berbeda dalam berbagai jaringan dan bahkan dalam satu jaringan pun jumlahnya dapat berbeda, tergantung pada penyediaan glukosa dan kebutuhan energinya. Sebagian besar glikogen terdapat di hati dan otot. Istilah yang keempat, metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabole, yang berarti perubahan. Metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme merupakan totalitas proses kimiawi di dalam tubuh. Istilah yang kelima, katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Pada proses katabolisme terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Dan istilah yang keenam, anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Kebalikan dari katabolisme, pada proses anabolisme ini memerlukan energi. Pada pembahasan yang kedua mengenai bukti bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Dalam aerob, pada proses glikolisis terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif, dilepaskan total sebanyak 2 NADH. Pada siklus Krebs kembali dilepaskan total 2 ATP, NADH dan 2 FADH. Jika semua ATP, NADH dan FADH dikonversikan menjadi ATP, maka terbentuk sebanyak 36 ATP. Pada anaerob, setelah proses glikolisis berlangsung dan pirufat terbentuk, setiap satu molekul pirufat akan memasuki proses pembentukan asam laktat. Dari glukosa membentuk asam pirufat terbentuk 2 ATP, sedangkan dalam proses pengubahan asam pirufat menjadi asam laktat tidak terbentuk ATP, sehingga pada metabolisme anaerob hanya 2 ATP saja yang terbentuk. Pada pembahasan yang ketiga mengenai hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid terdapat dalam proses pembentukan ATP. Berdasarkan gambar diagram tersebut, di mana karbohidrat dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana menjadi glukosa. Pada lemak akan dipecah menjadi 2 bentuk, di mana akan membentuk gliserol dan asam lemak. Dalam gliserol akan masuk ke proses gliserol di mana telah menjadi perubahan bentuk menjadi griselardehid 3P. Setelah proses glikolisis yang telah menjadi pirufat akan menuju ke asam lemak dalam bentuk asetil koenzim untuk bersama memasuki siklus TCA atau Krebs. Kemudian akan menuju ke rantai transport elektron. Pada pembahasan yang keempat mengenai energi dari metabolisme lemak lebih tinggi daripada metabolisme karbohidrat. Dibandingkan dengan karbohidrat, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Contohnya, satu molekul asam lemak dengan atom 6C atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP.
Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP. Dengan demikian, asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil koenzim melalui reaksi beta oksidasi, sedangkan metabolisme karbohidrat lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam nitrat menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pada pembahasan yang kelima mengenai gangguan penyakit metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Salah satu contoh gangguan pada metabolisme karbohidrat adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis dengan metabolisme yang tidak teratur. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat, termasuk gula dan pati dan sebagainya, bahan-bahan tersebut dipecah menjadi dekstrosa. Setelah dicerna dan menjadi glukosa, pada saat diserap oleh usus kecil ke dalam sistem peredaran darah, pankreas mengeluarkan insulin yang membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh. Kadar glukosa meningkat bila sekresi insulin tidak mencukupi atau tubuh tidak bisa menggunakan insulin yang dihasilkan. Hiperglikemia bisa mengakibatkan gangguan metabolisme 12 lemak dan protein dan penghancuran berbagai macam sistem tubuh dan organ, termasuk kardiovaskuler, retina, saraf, dan ginjal dalam jangka waktu yang lama. Adapun faktor resiko diabetes mellitus, yang pertama, riwayat diabetes mellitus pada anggota keluarga. Yang kedua, penderita hipertensi atau hiperlipidemia atau kadar lemak dalam darah yang sangat tinggi. Yang ketiga, wanita yang memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional atau jenis diabetes mellitus yang terjadi hanya selama kehamilan atau melahirkan bayi yang mengalami kelebihan berat badan atau bobot 4 kg ke atas. Adapun jenis-jenis diabetes, diantaranya yang pertama diabetes mellitus tipe 1, berkurangnya toleransi glukosa akibat berkurangnya sekresi hormon insulin karena kerusakan progresif sel-sel pada pankreas. Dan yang kedua diabetes mellitus tipe 2, gangguan sensitivitas jaringan terhadap kerja insulin. Pemberian insulin dapat menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan pemakaian serta penyimpanan di hati dan otot sebagai glikogen. Kelebihan insulin dapat menyebabkan hipoglikemia yang menimbulkan kejang bahkan kematian kecuali pada pasien yang diberi glukosa. Cara mengatasinya dalam tindakan preventif adalah dengan cara menyuntikkan insulin, merupakan salah satu pengobatan untuk penderita diabetes. Meskipun demikian, obat suntik ini tidak bisa digunakan sembarangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terkait dosis dan cara penggunaannya, agar obat dapat bekerja secara maksimal. Suntik insulin umumnya digunakan untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Cara kerja insulin buatan ini hampir sama dengan hormon insulin alami dalam tubuh manusia, yaitu mengontrol kadar gula darah dengan cara mengolahnya menjadi energi. Selain itu, insulin juga dapat mencegah organ hati memproduksi gula secara berlebihan. Cara mengatasi dengan tindakan kuratif adalah dengan penggunaan olahraga dalam pengelolaan diabetes mellitus bukan merupakan hal baru, bahkan sudah dimulai sebelum ditemukannya insulin. Para ahli diabetes di Indonesia memasukkan olahraga sebagai pilar utama pengelolaan diabetes mellitus. Oleh karena itu, berperan dalam menunda munculnya diabetes bagi mereka yang potensial terkena, membantu pengelolaan bagi yang sudah terkena, dan mengurangi komplikasi yang akan ditimbulkannya. Ekholm 1977 mengatakan bahwa diabetes mellitus yang ringan dapat dikendalikan secara efektif dengan diet dan olahraga. Hal senada juga dikatakan oleh Biak 1992, yaitu bahwa penderita yang baru terdiagnosa dapat mengelola penyakitnya tanpa obat. Salah satu contoh gangguan pada metabolisme lipid adalah penyakit Gaucher. Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah kelainan atau cacat lahir bawaan yang terjadi akibat penumpukan zat berlemak tertentu pada organ tubuh, terutama limfa dan hati. Hal ini menyebabkan organ tubuh menjadi lebih besar dari ukuran yang seharusnya, bahkan berpengaruh pada fungsi organ tersebut. Zat berlemak yang terkait dengan penyakit Gaucher juga dapat menumpuk pada jaringan tulang,
Kondisi ini tentu membuat tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko patah tulang. Jika sumsum tulang bermasalah, proses pembekuan darah anak dapat terganggu. Penyakit Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah karena mutasi atau perubahan pada gen yang disebut GBA. Melansir dari National Human Genome Research Institute, mutasi adalah atau perubahan pada gen GBA mengakibatkan kadar glukocerebrosidase sangat rendah. Ini karena gen GBA bertugas dalam memberi instruksi untuk menghasilkan enzim bernama beta-glukocerebrosidase. Enzim ini idealnya berperan dalam proses pemecahan zat berlemak pada tubuh. Jika tubuh tidak menghasilkan kadar yang glukocerebrosidase cukup, tubuh anak tidak dapat memecah lemak dengan baik. Kondisi ini dapat membuat penumpukan lemak di berbagai organ tubuh. Gaucher disease adalah cacat lahir bawaan yang diturunkan dari orang tua ke anak dalam pola autosom resesif. Artinya, anak bisa mengalami kelainan bawaan ini bila memiliki salinan mutasi gen GBA dari masing-masing orang tuanya. Dengan kata lain, kedua orang tuanya harus menjadi pembawa gen GBA baru kemudian bisa menurunkan kelainan bawaan ini kepada anaknya. Pembawa gen GBA tidak lantas membuat orang tua mengalami gejala Gaucher disease. Orang tua bisa saja tidak menunjukkan gejala apapun terkait kondisi ini, tetapi tubuhnya membawa salinan gen GBA yang bermutasi. Cara mengatasi penyakit Gaucher ada dua cara. Yang pertama, obat-obatan. Kebanyakan penderita penyakit Gaucher telah mengalami pemulihan gejala setelah mendapatkan pengobatan berikut. Terapi pengganti enzim. Pengobatan ini mengganti enzim dengan enzim buatan. Dokter memberi izin pengganti dalam prosedur rawat jalan melalui vena atau intravena. Pemberian enzim ini biasanya dalam dosis tinggi dengan interval 2 minggu. Kadang-kadang orang mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap pengobatan enzim. Miglustat. Obat oral ini dapat mengganggu produksi zat lemak yang menumpuk pada penderita Gaucher. Efek samping biasanya mengalami diare dan penurunan berat badan. Eleclustat, obat ini juga menghambat produksi zat lemak yang menumpuk pada penderita penyakit Gaucher. Kemungkinan efek sampingnya seperti kelelahan, sakit kepala, mual, dan diare. Obat osteoporosis. Obat ini membantu membangun kembali tulang yang melemah akibat penyakit. Cara yang kedua yaitu operasi. Jika gejala Gaucher disease parah, dokter mungkin menyarankan tindakan operasi. Transplantasi sumsum tulang ini adalah pengangkatan dan penggantian sel-sel pembentuk darah yang telah rusak akibat penyakit Gaucher. Operasi ini dapat mengobati beberapa tanda dan gejala Gaucher. Namun, prosedur yang jarang dokter lakukan ini berisiko tinggi. Pengangkatan limpa adalah pengobatan untuk penyakit Gaucher sebelum adanya terapi pengganti enzim tersedia. Untuk sekarang ini, pengangkatan limfa biasanya sebagai pilihan terakhir. Itulah jawaban dari saya mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.